Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk mata kuliah Linux Administrator. Pada hari ini kita akan coba memberikan sebuah IP address untuk server. Nah, di sini ada sebuah skema sederhana yang sudah saya buat ya. Di mana skema ini ada sebuah modem. Modem ini adalah sebuah akses untuk internet. Lalu dari modem akan dihubungkan oleh server kita. Lalu dari server akan terhubung lagi oleh klien dengan menggunakan switch, artinya akan banyak terhubung ke klien lainnya. Nah, di sini belum ada IP address dan kita akan coba memberikan IP untuk jaringan lokal ini. Nah, pada skema ini server di sini bisa dibilang sebagai interface antara jaringan lokal dengan jaringan public, ya, dia sebagai interface-nya. Nah, lalu kita akan coba memberikan sebuah IP address. Nah, di sini ada sebuah modem. Modem ini berfungsi untuk memberikan sebuah akses internet, di mana modem ini akan memberikan sebuah IP DHCP. Artinya IP ini sudah ditentukan oleh si ISP itu sendiri. Nah, sebenarnya bisa static IP ini karena kita menggunakan VirtualBox, maka kita beranggapan bahwa internet yang diberikan oleh modem ini adalah IP DHCP. Lalu di server di sini ada dua interface. Interface satu untuk menuju ke modem, interface kedua untuk menuju ke jaringan lokal. Apa sih interface itu? Interface itu adalah sebuah colokan ya, colokan untuk jaringan. Ya, bisa kita sebut dengan ETH0. Nah, ETH0 ini digunakan untuk internet. Ya, IP-nya karena IP modem DHCP, maka dia juga sebagai DHCP client. Artinya nanti dia akan menerima interface-nya DHCP. Nah, selanjutnya untuk ETH1 bisa kita sebut dengan jaringan lokal. Jaringan lokal. Nah, di sini IP-nya kita setting secara statik atau secara tetap karena jaringan lokal. Misalkan IP-nya 192.168.1.10 dengan menggunakan prefix /255 yaitu /24, maka 255.255.255.0. Nah, di sini ada klien. Nah, klien ini merupakan jaringan lokal. Ketika klien ini akan terhubung oleh server, maka dia harus menggunakan IP yang satu network dengan Ether 1, bukan ETH0. Karena ETH0 untuk akses ke modem dan ETH1 untuk jaringan ke akses lokal. Kita beri IP 192.168.1.11 dengan subnet max 255.255.255.0. Nah, lalu gateway. Karena server ini nanti dijadikan sebagai gateway, maka alamat IP ini kita masukkan sebagai gateway. Titik 10. Nah, ini adalah topologi yang nanti akan kita setting sebelumnya. Nah, sekarang sudah paham untuk jaringan lokal kita menggunakan network 192.168.1. Untuk server sendiri menggunakan IP 110, sedangkan untuk klien 111. Sedangkan untuk internet kita setting secara automatically semua, artinya dia dapat mendapat IP secara otomatis. Kita setting DHCP client dan juga untuk modem itu DHCP server. Nah, bagaimana selanjutnya skema ini kita pindahkan ke dalam VirtualBox. Oke. Nah, dalam VirtualBox di sini saya sudah terdapat dua OS sesuai dengan skema kita. Di sini ada OS server, lalu ada OS client. Nah, untuk OS client kita setting networknya adapter 1, jangan lupa kita checklist yaitu internal network, ethernet.
lalu allow all, lalu di OK. Selanjutnya untuk server, karena kita menggunakan dua interface yaitu ETH0 dan ETH1, maka di networknya harus kita setting dua Ether, yaitu adapter 1 dan adapter 2. Untuk adapter 1 kita setting NAT, karena nanti dia akan mendapatkan internet langsung dari laptop kita. Selanjutnya adapter 2 jangan lupa di checklist. Nah, di sini kita ganti dengan internal network atau ethernet. Premise mode-nya kita ganti allow all. Nah, di adapter 2 ini akan terhubung oleh ke jaringan lokal atau ke jaringan komputer Linux. Nah, jadi ada dua sekali lagi. Adapter 1 kita checklist untuk akses internet. Adapter 2 kita checklist untuk jaringan lokal. Lalu kita OK. Nah, selanjutnya kita akan mulai. Kita tunggu sampai server ini bekerja. Oke, sekarang server kita sudah mulai running. Sebelah kanannya saya sengaja sisipkan beberapa script supaya teman-teman tidak lupa saat melakukan contoh ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba menginstal server berbasis Ubuntu. Bisa dilihat video sebelumnya bagaimana proses installnya. Lalu login. Kemarin saya login dengan menggunakan user Ahmad. Passwordnya password. Nah, seperti ini. Oke, sekarang saya sudah berada di user Ahmad ya. Kalau kalian mau membersihkan layarnya tinggal ketik clear. Oke. Nah, selanjutnya sekarang untuk mengakses root IP ini harus kita akses dengan menggunakan root ya, dengan menggunakan root. Nah, pastikan untuk akses root ya dengan menggunakan perintah sudo spasi min i. Passwordnya yaitu password. Oke, sekarang saya sudah berada di root @garuda. Nah, di saat akses saya sudah berada di root, maka saya bisa merubah konfigurasi yang ada di dalam server tersebut. Nah, untuk mengganti IP pada server Ubuntu ini, kita membutuhkan script yang kedua, yaitu ada nano spasi etc garis miring network garis miring interface. Nah, penulisannya harus benar. Kalau kalian penulisannya salah, nanti akan berdampak tulisannya atau lembarnya ngeblank atau hitam polos gitu ya. Kita ketik aja nano spasi etc garis miring network garis miring interfaces. Nah, seperti ini kalau kalian benar mengetiknya akan timbul beberapa tulisan gitu ya. Sedangkan kalau misalkan kalian salah nulis, coba saya salah nulis, Ctrl X, saya clear dulu. Nah, misalkan interface saya lupa S. Nah, tampilnya kan ngeblank seperti ini. Berarti kalian salah ngetik atau typo gitu ya. Kita ulangin lagi. Yang benar interfaces pakai S. Nah, seperti ini. Nah, script ini sudah ada sebelumnya, tapi ada tanda pagar. Nah, tanda pagar ini hanya berupa komen yang tidak akan bekerja atau tidak aktif. Jadinya kalian bisa menuliskan beberapa komen disertai dengan pagar. Lalu di sini ada auto ETH0 if s init dh cp. Nah, ingat ya, auto ETH0 ini sesuai dengan skema kita. Nah, ini ETH0, IP-nya DHCP. Sedangkan kita buat ETH1, maka ini adalah untuk settingan DHCP. Artinya nanti internetnya akan diberikan IP otomatis oleh si modemnya. Lalu untuk jaringan lokal, kita harus membuatnya secara manual. Kita masuk lagi, bisa kita enter. Oke, kita ketik auto ETH1.
if s ETH1 init static. Nah, di sini saya beri komentar ETH1 untuk jaringan lokal misalnya. Nah, seperti ini. Auto ETH1 if s ETH1 init static. Lalu kita masukkan IP-nya, address 192.168.1.10. Lalu kita masukkan netmask-nya 255.255.255.0. Nah, saya tidak memasukkan gateway karena untuk ETH1 ini gateway-nya sudah ditentukan oleh ETH0 yang nantinya akan didapatkan DHCP oleh si modemnya. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan menyimpan. Bagaimana cara keluar dari interface ini? Bisa kalian tekan tombol kombinasi Ctrl dan X. Lihat di bawahnya. Di sini ada keterangan save modified buffer. Artinya apakah ingin disimpan konfigurasi ini, maka kita ada cuma dua pilihan, Y untuk yes, N untuk no. Maka kita akan pilih Y untuk yes, lalu kita enter. Lalu kita clear dulu. Nah, lalu bagaimana sekiranya dalam server kita sudah ada IP? Bisa kita mengetik perintah ip config. Nah, ini ETH0-nya. Ya, kita clear dulu. Ya, selanjutnya kita masuk lagi ke interface. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah ada auto ETH1 if s ETH1 init static, address-nya 192.168.1.10, sedangkan netmask-nya 255, 255, 255 dan 0. Untuk keluar dari lembar interface ini, Ctrl X, sudah keluar, lalu kita bersihkan layar. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan ping antara jaringan server dengan jaringan klien. Oleh sebab itu, kita harus mengaktifkan untuk Linux CentOS-nya. Oke, di sini sudah aktif untuk kliennya. Saya menggunakan Linux CentOS yang kemarin sudah kita praktikkan. Sekarang kita masuk other, kita masuk sebagai root juga. Lalu login. Passwordnya password. Oke, seperti ini. Nah, kita balik lagi ke server kita sebelah kiri. Nah, sekarang kita akan coba mengecek IP-nya dengan cara mengetik ip config. IP config. Oke, di sini ada ETH0, yaitu nanti untuk akses internet. Lalu ETH1 jaringan lokal, sudah ada IP-nya 192.168.1.10. Nah, untuk Linux kliennya, kita akan mencoba setting IP, network connection, IP versi 4, manual. Kita tambahkan 192.168.1.11. Netmask-nya 255, 255, 255.0. Gateway-nya adalah alamat si server 192.168.1.10. Kita add. Oke, sudah masuk. Lalu maaf. Nah, lalu di apply seperti ini. Kita buka new terminal. IV config, pastikan IP-nya sudah ada. Oke, kita ping 192.168.1.10.
Oke, sudah terkoneksi. Sedangkan untuk server kita pun juga bisa ngeping ke klien 192.168.1.11. Oke, seperti ini kurang lebih untuk skema seperti ini. Untuk klien sudah dapat bisa ngeping ke server, dan server juga bisa ngeping ke klien. Nah, untuk server mendapatkan akses internet, kita akan menuju ke video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.